Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integrasi numerik dengan menggunakan metode trapesium, metode Simpson 1/3, dan metode Simpson 3/8. Sekarang kita lihat dulu apa itu integrasi numerik. Integrasi numerik adalah metode untuk menghitung nilai integral suatu fungsi secara pendekatannya menggunakan teknik numerik. Ketika penyelesaian analitik itu sulit atau tidak mungkin kita lakukan. Nah, jadi misalkan kita menghitung nilai integral dengan menggunakan rumus integral. Jika sudah tidak bisa menggunakan rumus integral tersebut, maka kita selesaikan dengan numerik. Nah, secara umum integrasi numerik itu digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva fungsi. Nah, ini bentuk umum dari integral ya. I sama dengan integral dari fx dx dengan batasnya a sampai b. Metode yang paling sering digunakan dalam integrasi numerik yaitu metode trapesium, Simpson 1/3, dan Simpson 3/8. Dalam bidang teknik informatika, integrasi numerik ini berperan penting dalam simulasi, grafika komputer, machine learning, dan pengolahan data sehingga menjadi salah satu materi fundamental dalam mata kuliah metode numerik. Nah, sekarang kita lihat dulu gambaran dari integrasi numerik atau partisi intervalnya. Hitung integral tentu dari fx pada intervalnya a, b. Nah, di mana i itu sama dengan integral dari fx dx dengan batas a sampai b. Pendekatan yang dilakukan dengan membagi interval menjadi n partisi atau n interval yang sama panjang. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, ini adalah fungsi fx. Nah, ini fungsi fx ya. Y sama dengan fx. Nah, yang mau kita hitung adalah luas daerah di bawah kurva. Nah, yang ini yang mau kita hitung. Nah, untuk menghitungnya, nah kita bagi dia menjadi beberapa partisi atau interval, yaitu ada P1, P2, P3 sampai Pn. Nah, di sini kalau semakin banyak kita bagi dia menjadi beberapa partisi, maka hasilnya nanti akan semakin valid. Kemudian jarak dari x0 sampai x1 ini dia sama panjangnya ya. x0 ke x1, x1 ke x2, x2 ke x3 sampai dari xi ke xi plus 1 ini panjangnya sama. Nah, panjang interval ini kita misalkan dengan h gitu ya. Kemudian kalau banyaknya partisi ini ya, itu kita misalkan dengan n. Nah, kalau misalkan dia sampai 4 berarti nanti n-nya sama dengan 4. Nah, ini cara menghitung integrasinya. Nah, di sini ada keterangan. Nah, di sini tadi kan ada x0. Nah, x0 itu sama dengan a atau kita sebut dia batas bawah. Kemudian tadi ada xn itu sama dengan b, itu kita sebut dia batas atas. Kemudian ada xi. Xi itu nanti untuk menghitung nilai x1, x2, x3 sampai xn. Nah, ini menghitungnya a ditambah i kali h, dimana i itu sama dengan 0, 1, 2 sampai n. Nah, h itu adalah panjang interval atau lebar langkah. Kemudian pi itu sama dengan luas pendekatan pada interval ke i. Kemudian untuk menghitung panjang interval sendiri, nah itu h sama dengan b dikurangi a per n, dimana n itu adalah banyak interval. Nah, untuk menghitung banyak interval itu sendiri, ini n sama dengan b dikurangi a dibagi h. Jadi untuk menyelesaikan integrasi numerik ini,
baik itu metode trapesium, metode Simpson 1/3 ataupun metode Simpson 3/8. Komponen-komponen yang kita perlukan nanti adalah yang pertama itu adalah A-nya atau batas bawah, kemudian nilai B-nya atau batas atas, kemudian nanti kita butuh H ya, panjang interval, dan yang terakhir adalah N atau banyak interval. Nah, kalau keempat komponen ini sudah diketahui, nah baru nanti bisa kita menghitung integrasinya. Ya, ini pendekatannya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan dari ketiga metode integrasi numerik tersebut, yaitu metode trapesium, metode Simpson 1/3, dan metode Simpson 3/8. Nah, kalau untuk banyak interval, nah dia tidak dibatasi, jadi semua ketiga metodenya ini sama ya, n interval, jadi tidak dibatasi mau berapapun, tidak dibatasi sama sekali. Kemudian untuk panjang intervalnya atau H, ini di semua metode rumusnya sama ya, H sama dengan B dikurangi A dibagi N. Nah, kemudian kita lihat rumus umum ya. Untuk metode trapesium ya, itu rumusnya I sama dengan H/2 buka kurung Fx0 ditambah 2 dikali sigma Fxi, I-nya dari 1 sampai N-1 ditambah Fxn. Nah, ini untuk rumus metode trapesium. Nah, yang kedua ini adalah rumus metode Simpson 1/3, di mana rumusnya sama dengan H/3 buka kurung Fx0 ditambah 4 dikali Fxi, di mana I-nya dari sama dengan 1 sampai N-1, ini khusus untuk I-nya ganjil, kemudian ditambah 2 dikali sigma Fxi, dari I sama dengan 2 sampai N-2, di mana di sini khusus I-nya genap, ditambah Fxn. Kemudian kita lihat rumus untuk Simpson 3/8 ya. Di sini rumusnya I sama dengan 3H/8 buka kurung Fx0 ditambah 3 kali sigma Fxi, I-nya dari 1 sampai N-1, di mana I itu tidak sama dengan 0 atau modulo 3 ya. Berarti artinya dia yang tidak bisa dibagi 3 ditambah 2 kali sigma Fxi, I sama dengan dari 3 sama dengan 3 sampai N-nya sampai N-3, di mana I-nya itu sama dengan 0, yaitu modulo 3. Artinya untuk koefisiennya 3 itu adalah yang bukan kelipatan 3 atau yang bukan bisa dibagi 3. Nah, kalau yang untuk koefisien 2 berarti nanti untuk I-nya yang bisa dibagi 3. I-nya ya. Jadi di sini nanti 3 ini mulai dari Fx1, Fx2. Nah, di sini nanti Fx3. Ya. Nah, ini perbedaan dari ketiga rumus ya. Ini metode Simpson trapesium, ini Simpson 1/3, dan ini adalah Simpson 3/8. Nah, kalau kita lihat pola rumusnya ya. Untuk trapesium yaitu polanya itu 1 2 2 2 2 2 sampai 1. Kemudian kalau untuk Simpson 1/3 itu polanya 1 4 2 4 2. Nah, jadi dia selang-seling mulai dari 4 2 4 2 4 2 sampai yang terakhirnya 4 1.
Nah, kemudian yang terakhir untuk Simpson 3/8, polanya itu 1 3 3 2 3 3 2. Nah, gitu aja. Ini pola untuk Simpson 3/8. Nah, kalau kita lihat rumus alternatif atau dari pola penjumlahannya tadi, nah untuk trapesium berarti I sama dengan H/2 kali Fx0 ditambah 2 Fx1 ditambah 2 Fx2 sampai ditambah 2 kali Fx-1 ditambah Fxn. Jadi tengah-tengahnya ini adalah 2. Nah, kalau pada Simpson 1/3 maka rumusnya itu, nah kalau pada Simpson 1/3, nah I-nya itu sama dengan H/3 dikali Fx0 ditambah 4 Fx1 ditambah 2 Fx2 ditambah 4 Fx3. Jadi dia selang-seling ya, jadi 4 2 4 2 dan begitu seterusnya sampai terakhirnya adalah Fxn ya. Kalau yang 3/8 berarti nanti polanya rumusnya I sama dengan 3H/8 kali Fx0 ditambah 3 Fx1 ditambah 3 Fx2 ditambah 2 Fx3 ditambah 3 Fx4 dan begitu seterusnya sampai nanti terakhirnya Fxn. Jadi polanya kalau di sini kan lihatnya dari sini, kalau di sini 1 dan 2 berarti koefisiennya 3. Nah, 3 di sini kan bisa kita bagi 3, maka di sini koefisiennya 2. Jadi setiap indeks yang di bawahnya ini bisa dibagi 3, maka di sininya di depannya 2. Gitu ya. Nah, itu perbedaan rumus ini ya, rumus alternatif dari ketiga metode. Nah, untuk syarat N-nya, untuk trapesium itu N-nya itu bebas, boleh genap, boleh ganjil ya. Mau N-nya 3, mau N-nya 10, mau N-nya 11 itu bisa. Nah, kalau untuk Simpson 1/3, nah itu khusus N-nya, jumlah N-nya gitu ya, jumlah N-nya, jumlah partisinya atau jumlah intervalnya itu harus genap. Jadi N-nya harus 2, 4, 6 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita mau menggunakan rumus Simpson 3/8, nah itu banyak intervalnya atau N-nya itu harus kelipatan 3. Jadi N-nya harus sama dengan 3, 6, 9. Nah, itu baru bisa kita gunakan Simpson 3/8. Tapi kalau N-nya misalkan 5, misalkan 10, nah itu tidak bisa kita gunakan Simpson 3/8. Jadi N-nya khusus yang kelipatan 3. Nah, itu perbedaan dari ketiga metode. Nah, sekarang kita lihat contoh ya, contoh metode trapesium. Di sini kita diberikan soal ya, hitunglah nilai dari integral 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx, di mana batasnya itu 1 sampai 3 dengan H-nya sama dengan 0,5 menggunakan metode trapesium. Nah, di sini kita tentukan dulu komponen-komponen ya yang kita butuhkan untuk menghitung nilai integralnya. Yang pertama itu ada H. H-nya itu 0,5. Kemudian batas bawah kita ambil dari integral. Ini batas bawahnya A sama dengan 1. Ini batas atasnya B sama dengan 3. Ini ya, berarti A sama dengan 1, B-nya 3. Nah, di sini kan N yang belum diketahui. Nah, kita hitung dulu nilai N ya. Untuk menghitung nilai N, rumus yang digunakan adalah B dikurangi A dibagi H.
B-nya tadi nilainya 3, dikurangi A-nya nilainya 1, dibagi H, tadi nilainya 0,5. Di 3 dikurangi 1, dibagi 0,5, hasilnya sama dengan 4. Maka banyak intervalnya kan adalah 4. Jadi yang mau kita hitung nanti adalah X0, X1, X2, X3, dan X4. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari X0 ya, sama dengan A ya, sama dengan 1. Maka fx0 ya, kita gunakan fungsi integral yang di atas, fungsinya yang ini ya. Kita substitusi dengan nilai X0. Nilai X0-nya tadi kan 1 ya. 1. Maka F1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 4. Jadi X-nya ini nanti kita ganti dengan 1 ya. 2 dikali 1 pangkat 4 ditambah 4 dikali 1 pangkat 2, hasilnya sama dengan 6. Kemudian kita hitung nilai X1. Untuk menghitung X1 itu kan X0 ditambah H ya. X0-nya tadi kan ini ya, 1. Berarti 1 ditambah H-nya tadi 0,5. Berarti 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Maka fx1, nah masih menggunakan fungsi yang sama ya, 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2, itu sama dengan f1,5. Jadi ini kita masukkan ya. Ini sama dengan 2 dikali 1,5 pangkat 4 ditambah 4 dikali 1,5 pangkat 2. Ini sama dengan 19,125. Kemudian kita hitung X2. Untuk menghitung X2, berarti X0 ditambah 2H. Nah, jadi di sini menentukan angka di sini tergantung indeks dari X-nya. Kalau indeksnya di sini 2, berarti di sini 2, gitu ya. Berarti 1 ditambah 2 dikali 0,5 itu hasilnya 2. Dengan cara yang sama, kita substitusi ke persamaan. Berarti F2 ya, F2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 4 ditambah 4 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 48. Kemudian kita hitung X3. Nah, kita nanti menghitungnya sampai X4 saja. Nah, X3 sama dengan itu X0 ditambah 3H. Ini sesuai ya. Itu sama dengan 1 ditambah 3 kali 0,5 itu sama dengan 2,5. Maka fx3, nah dengan fungsi yang sama, maka f2,5 sama dengan 2 dikali 2,5 pangkat 4 ditambah 4 dikali 2,5 pangkat 2, ini sama dengan 103,125. Nah, ini yang terakhir. Tadi kita hitungnya kan cuma sampai X4 ya. Nah, terakhir ini X4 sama dengan X0 ditambah 4H. Ini sama dengan 1 ditambah 4 dikali 0,5 sama dengan 3. Maka fx4 itu sama dengan f3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4 ditambah 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 198. Nah, jika sudah kita hitung nilai fx0, fx1, fx2, fx3, dan fx4, nah baru kita hitung nilai integrasinya ya. Nah, dengan menggunakan metode trapesium, salah. Salah ya. Ya. Oh, ini salah ya. Dengan menggunakan metode trapesium, ini I sama dengan H per 2 dikali fx0. Maaf, di sini 2 ya.
2fx1 ditambah 2fx2 ditambah 2fx3 ditambah fx4. Berarti 0,5 per 2 hanya berarti 6 ditambah 2 kali 19,125 ditambah 2 kali 4 8 ditambah di sini maaf 2 dikali fx3 nya 103,125 ditambah fx4 nya 198, ini tutup kurung, ini hasilnya 131,5. Nah gitu ya. Jadi nanti nilai fx0 ini nilai fx nya kita masukkan ke rumus. Nah untuk Simpson 1/3 juga sama gitu ya. Untuk Simpson 1/3 juga sama. Jadi nanti kita hitung dulu x0 fx0, x1 fx1, x2 fx2, kemudian x3 fx3, x4 fx4. Nah nah itu nanti dengan menggunakan rumus Simpson 1/3. Nah kita masukkan nilai-nilainya ini ya. Nah itu ya. Nah caranya sama, cuma nanti membedakannya adalah di rumusnya saja gitu ya. Oke. Baik, demikian penjelasan integrasi numerik ya dengan menggunakan Simpson trapesium dan metode Simpson 1/3 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.